Siap. Siap. Ada puasa. Kan kemarin minggu lalu saya udah menyerahkan puasa. Udah. Oh ini ya. Baik, kemudian T1 untuk pada selamat yang sudah hadir. T2 sesuai relas panggilan dan yang bersangkutan sudah dipanggil secara sangat patut, tapi tidak hadir. Beliau berdasar saya berangkat dari kantor masih sidang dalam pemeriksaan 3 orang saksi yang dia, dan oleh sebab itu beliau ini surat kepada saya sekiranya dapat diterima. Masih dalam keadaan sidang waktu saya berangkat jam 1:30 tadi ya. Ya silakan Pak.
1 hadir ya. Hadir ya. PT 2 juga hadir ya. Dan selanjutnya kita lanjutkan dengan pembacaan laporan hasil mediator ya. Bahwa pada pokoknya mediasi tidak tercapai ya. Dan untuk itu gugatan selanjutnya adalah pembacaan gugatan. Ya. Atas gugatan ini apakah akan dibacakan atau tidak dibacakan? Gini yang mulia, kami masih mempersoalkan tentang surat dari tergugat yang dianggap oleh kalian sebagai tergugat 1. Jadi itu surat, kalau kalian menerima itu surat, saya menganggap kalian menggunakan alat bukti palsu, menggunakan surat palsu. Jadi tolong diberikan kepada kami dan laksanakan pasal 1872. Ya, saudara. Perdata. Ini saudara boleh mengajukan. Itu satu yang belum selesai. Yang kedua, tolong jangan ketok palu sebelum acara sidang selesai seperti yang dilakukan dengan Pak Ahmad kemarin itu. Itu pelanggaran, itu kesewenangan berdasarkan pengkhianatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini kalau yang mulia saya panggil, artinya dia menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mau menyampaikan bahwa yang saya gugat adalah penjahat, bukan hakim, bukan pengadilan, bukan teknis yuridis. Jadi yang saya gugat adalah perorangan, oknum. Objek sengketa adalah perbuatan. Jadi terlepas daripada pemeriksaan, terlepas dari mengadili, terlepas dari putusan. Jadi tidak berlaku SEMA nomor 9 tahun 76. Jadi kalau itu dipaksakan, itu pemalsuan, pelanggaran hak asas perdata kami. Yang keempat, saya mau bertanya, apakah jangan pernah melibatkan ketua pengadilan negeri yang bernama Darius Naftali, karena dia adalah oknum di pengadilan ini. Kami sudah bersurat kepada dia dan kami sudah memberi somasi dan dia tidak jawab. Itu artinya dia mengakui dirinya sebagai oknum. Jadi kami punya hak ingkar, itu kembali kepada kalian untuk mentaati atau melanggar. Itu pertanyaannya. Belum selesai yang mulia, lanjutkan. Tergugat 2 juga mau bertanya. Siap. Terima kasih. Jadi lebih kepada penegasan bahwa ada beberapa poin, ada beberapa perkara sebelum perkara 118 ini yang sudah diputus secara semena-mena. Jadi ada satu poin yang pertama itu saya mau tanyakan. Di dalam republik kita ini lebih tinggi panglimanya itu hukum atau kalian? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Yang kedua, sejarah dalam peradaban itu tidak pernah namanya pemalsuan itu dikategorikan teknis yuridis. Tapi mengapa hal tersebut diterapkan? Itu harus dijelaskan. Ini adalah tempat yang sangat mulia. Kita harus sepakat ini tempat yang mulia. Janganlah kami penonton sidang, semua pihak yang ada di sini itu dibodohkan. Itu yang harus kami ingatkan dan harus dicatat baik-baik. Karena bagaimanapun di sini adalah tempat mencari keadilan. Dan hari ini itu harus dijawab. Terima kasih. Betul ya. Baik, tadi pertanyaannya dan sidang ini bukan tanya jawab, ya. Agendanya itu adalah pembacaan. Saya tambahkan sedikit yang mulia. Tambahkan. Bagaimana bisa persidangan ini kami bisa terima kalau yang mengadili adalah pendusta, penipu, pemalsu, dan perampok asas perdata kami. Yang perlu dijawab dulu bukan masalah acara perdatanya,
tapi justru sudah dilanggar oleh kalian-kalian ini. Acara perdata itu dijawab dulu. Kalian melanggar pasal 17 ayat 5, mentaati atau mau melanggar? Itu dulu dijawab. Sudah. Kita lanjutkan dengan acara pembacaan gugatan. Gugatan ini apakah dibacakan atau tidak dibacakan? Kan begini. Ini belum bisa dibacakan karena ada tahapan yang belum diselesaikan dari sejak awal sidang pertama. Belum diselesaikan itu. Bagaimana main loncat-loncat begitu? Ya, begini ya. Sidang tadi kan sudah dijelaskan bahwa ini bukan acara tanya jawab. Kalau keberatan ya silakan dicatat. Tapi majelis tentunya bukan menuangkan dalam acara tanya jawab begini, ya kan? Persidangan itu tempat tanya jawab. Hah? Tempat tanya jawab. Bukan sidang dulu baru putus kan? Jadi jangan diloncat-loncat begitu melanggar hukum acara. Begini ya, kalau dalam persidangan itu ya, kalau sudah mediasi gagal, kan benar. Mediasi itu kan dipaksakan. Kami kan mintakan kepada kalian untuk memanggil kembali. Mediasi dipaksakan apa enggak? Kan sudah dilewati. Hasilnya juga tidak jelas. Sekarang kan jawab dulu. Kami juga ada mengajukan hak Ya. ingkar dari sejak awal. Itu dilanggar atau mau ditaati? Itu dijawab dulu. Bagaimana kami bisa menerima yang mengadili ini pendusta? Begitu kan? Dicatat keberatannya, kemudian kita lanjut dengan pembacaan gugatan. Tetap lanjut pembacaan gugatan atau ada yang mau di? Karena kalian pendusta, bagaimana kita mau bacakan? Kalian jawab dulu. Kalian mau melanggar atau mau mentaati itu peraturan? Ya. Panglima itu hukum atau kalian gitu loh? Jawab dulu itu. Maksudnya pihak itu melanggar bagaimana ya? Majelis melanggar apa? Melanggar pasal 17 ayat 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2000. Berkaitan apa? Hak ingkar. Kami kan mengajukan. Nah, ingkar untuk Artinya jangan kalian yang mengadili ini. Karena kalian sudah memalsukan perkara 35, perkara 49. Masa kita mau menerima lagi dipalsukan, dikadali, dibohongi? oh itu berarti lapor aja sama ketua PN. Tidak ada ketua di sini. Menyidangkan berdasarkan penetapan ketua PN. Tolong dibaca dulu pasalnya. Apakah itu ada melibatkan ketua di situ? Tidak ada. Dan ketua kami sudah somasi. Dan dia tidak jawab. Dia mengakui dirinya adalah oknum. Dia harus mengakui. SPP-nya apa? Ya. Jangan kalian yang mengadili perkara ini. Karena kalian punya mutu, saya sudah tahu kemana arahnya. Karena gini, saya tambahkan bahwa kalau melihat daripada ini dilanjutkan seperti perkara 35, perkara 49 dalam ketentuan pasal 17 ayat 6 itu Harus bakal diulang. diulang. Karena sebelumnya kami sudah melakukan hak ingkar dan itu dijamin secara konstitusional, secara hukum. Nah, terus kita akhirnya siapa? Saya tidak bilang Tidak mau kita. pengadilan yang menyiapkan itu. Tapi yang jelas kami tidak mau disiapkan oleh orang-orang seperti kalian. Jelas itu. Terus minta siapa itu? Kita tidak bisa mengatakan kita minta siapa. Pengadilan menyiapkan. Fungsi pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus. Tapi tidak boleh orang-orang yang melanggar hukum. Kalau melanggar hukum, jangan ada di sini. Ya. Ini tempat menegakkan hukum, bukan untuk melanggar hukum. Jelas kan? Jelas. Iya, kami menolak diadili oleh orang-orang yang berkepentingan. Ini kan direkam. Mahkamah Agung tolong dengar nih. Hak rakyat bagaimana dengan cara begini? Hak rakyat mau dilanggar, mau dirampok, mau dirampas. Ya, Mahkamah ini ya. Agung Komisi Ya, Yudisial ya. dengar nih. Kita pergantian caranya ya. Kita sudah tadi juga artinya gini, ini kami kan juga ada di sini. Itu kan semua kan ada aturannya. Kalau tadi menggugat bicara aturan, nah kami juga ada di sini tuh karena ada aturannya. Kami ada SK sebagai hakim dari tempat PN
Samarinda. Kemudian berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda ditetapkan untuk mengujakan perkara. Kan itu. Nah, apabila kemudian penggugat ya merasakan ada hal-hal ya yang tidak pas ya, yang dianggap tidak relevan, tidak baik, ya silahkan itu disampaikan. Haknya memang semua diberikan. Tapi kembali lagi persidangan ini ya itu berdasarkan hukum acara yang memimpin adalah majelis hakim. Jadi silakan penggugat menyampaikan dan kalau misalnya itu dianggap tidak tersalurkan di sini, ya disalurkan melalui jalur-jalur yang sudah tersedia. Ada besok hukum dan yang lain. Tapi kalau kemudian kita diminta untuk menjawab yang menurut kami juga itu tidak relevan juga. Nah, kalau nanti kita terus seperti itu perkara tidak berjalan, ya. Jadi sebagai hukum acara kita lanjutkan dulu acaranya berdasarkan memang jadwal yang sudah ditetapkan. Ya. Kalau penggugat cara seperti itu versinya demikian, ya kami juga majelis hakim juga punya pendapat pemahaman menurut versi kami sendiri. Ketika seperti itu nanti nggak ada selesainya. Ya ini kan kami mengadili itu berdasarkan surat gugatan yang diajukan, ya dan berdasarkan tertib hukum acara yang sudah ditetapkan. Ya acara hari ini adalah setelah gagalnya mediasi membaca gugatan dari penggugat, sebaiknya sidang dilanjutkan sesuai dengan jadwal yang berlaku. Itu sedikit. Jadi gini, simple, mempertegas hak ingkar kami mau ditaatin atau tidak. Itu tidak ada kewenangan ketua di situ. Bisa dibuka undang-undang kekuasaan kehakiman. Itu kembali ke pribadi. Ya, mau ditaatin atau tidak? Mau mundur atau tidak? Jangan diprinsipkan. Ini sampai saat ini Ya. belum ada penggantian penetapan. Tidak ada, tidak itu kembali kepada kalian mau mundur atau tidak. Nggak bisa Pak. Coba baca dulu pasalnya, Makanya ditanya. Coba sampai saat ini apakah ada penggantian penetapan? Ada nggak? Jangan melibatkan ketua. Itu tidak ada ketua, itu kembali ke pribadi. Coba cek, baca. Tegakkanlah hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu hukumnya majelis. Kalau dia lakukan itu, saya panggil kalian mulia. Tapi kalau kalian tidak lakukan itu, kalian abal-abal. Sampai saat ini tidak ada penggantian penetapan walaupun saudara sudah mengirim surat, ya. Saya bukan mengirim surat. Saya sudah menyampaikan secara lisan di persidangan terbuka untuk umum ini sah ini. Dan apabila ada ucapan kami yang menurut kalian menghina kalian atau memfitnah kalian, ada proses hukumnya juga. Lakukan saja, kami siap. Kami siap buktikan. Kalian itu pendusta. Apa nggak malu? ya, bentar ya, ini kan kita kan beda hukum. Kalau penggugat mengatakan kami mengkhianati, pendusta, itu tentunya harus ada dasarnya. Dasar apa? Nah, kalau hanya anggapan-anggapan Bukan penggugat, anggapan. ya, Jangan bikin ya, opini bisa dulu. seperti itu. Jangan Jadi buat- gini, penggugat ya. Kita kembali ke hukum acara bahwa hari ini adalah pembacaan gugatan. Nah, pembacaan gugatan. Apakah mau digunakan hak itu untuk pembacaan gugatan atau dilewati? Jadi gini. Jangan menurut maunya penggugat, itu Iya. majelis hakim yang menentukan. Tidak ada majelis hakim saya lihat di sini. Saya lihat oknum di sini. Saya tidak melihat majelis hakim di sini. Saya melihat oknum. Jadi tolong taati atau dilanggar itu pasal. Ini sederhana kan? Itu hukum acara. Langgar atau Ya. pidana loh itu. Menggunakan alat bukti palsu juga. Kacau. Tanggapannya bagaimana untuk tergugat? Saya serahkan kepada majelis itu. Ya baik ya, setelah majelis hakim bermusyawarah karena penggugat
Jadi gini. Atau Garisnya kita yang satu dibacakan dengan sekali lagi apa penegasannya? Jadi gini, kami pun juga sudah bermusyawarah sebagai penggugat bahwa tetap apa yang menjadi pertanyaan kami dijawab. tolong dijawab. Saya menguji gentleman sekarang. Ya, saya menguji gentleman. Ini didengar semua Ya. orang nih, Ya, transparan baik, ini. saat ini ya ini bukan pada jawabnya. Dan ketika majelis sudah memutuskan sampai saat ini tidak ada penggantian penetapan majelis hakim. Kami Majelis tidak hakim melihat tetap ada majelis di menetapkan sini. ini, ya. Jadi Tidak jadi punya gini, majelis. jadi gini. Oke, kita berbicara hukum sudah, berbicara hak dan kewajiban pun sekarang kami punya hak di sini. Iya, ini Iya, rampok kami ini loh yang buka sidang ini. Rampok ini. Hak saudara sudah kan ngomong kan secara keberatan. Nah, kami tentunya memutuskan kalau begini aja tidak akan Kalian oknum bagaimana memutus? Enggak. Saudara dari mana kalau oknum bisa memutus? Saudara dari mana? Coba. Begini, kalau misalnya penggugat tidak menggunakan haknya membacakan gugatannya, sidang akan kita tetap lanjutkan. Kalian rampok. Ini Rampok ini apa saya nih? menggunakan hak saya untuk bertanya. Ini namanya Karena rampok. mengenai masalah Iya, saya bertanya langkah. bahwa Sudah se- dijawab. jadi gini. Nggak ada jawab. Saya nggak mau positak gugatan kami ini dicederain. Ya. Sudah cukup pengalaman kami dibodohin sebelumnya. Tidak bisa lagi berapa Iya. kali dibunuh. Makanya inilah ketika saya bertanya terkait hak, ini hak saya. Ya. Panggil Dariusnya Iya. deh. Panggil Dariusnya Mas Tali. Masa saya harus menantang gentleman? Dariusnya panggil, itu kacau itu. Ini bikin sesat semua di pengadilan. Membaca gugatan sehingga sidang kita lanjutkan dengan jawaban ya dari pihak tergugat dan turut tergugat ya. Jadi untuk sidang selanjutnya kita tunda untuk memberi kesempatan tergugat Selesai. Lu pidana lu. 2 dan tergugat 1 untuk Pidana. jawaban ya. Untuk itu sidang kita tunda bukan tanggal Nah, ini perampokan namanya. 26 Oktober 2020. Persidangan sesat. Kan gini, kan kita udah bersepakat bahwa kami bertanya dulu, baru kita lanjutkan dan jangan juga ditutup. Baik, dengan demikian Ini kan biar ada kepastian, keadilan. Iya, menegakkan atau membengkokkan hukum ini. Oktober 2022 dengan acara jawaban dari pihak T2 dan Apa T1. yang mau? Kepada para pihak untuk tetap hadir tanpa dipanggil lagi. Ini kesewenang-wenangan. TT Kesewenang-wenangan. 1 yang akan dilakukan panggilan. Kesewenang-wenangan.